Pelan-pelan Pak Sopir ya. Nah, jadi Iya, jangan langsung ngegas sama selamat saya. malam Selamat rekan-rekan yang malam. di bawah, selamat malam sama Oh, oh. ya. Selamat malam. Ah, Anda Kristen? Saya Kristen. Oh, Kristen. Protestan, Katolik? Saya Protestan. Oh, memang protes ya, ya protes. Jadi Anda mau kalau ditanya atau pengertian- mau bertanya? kalau Protestan itu kan itulah mungkin satu ibaratnya pencetus agama ya, seperti ustadz-ustadz, seperti pendeta-pendeta, nah, begitu mungkin kan. Jadi saya ini mau tanya aja Pak Ustadz. Oh, mau Ya kan? tanya. Iya, jadi sebenarnya sih saya ini orangnya toleransi, nggak mau menjelek-jelekan agama yang lain. Terus? Cuman saya mau tanya, saya kan membaca gitu ya Ustadz ya, ini maaf ini saya juga kan punya keluarga banyak Muslim, kebenaran dari Tuhan. Terus? Jadi saya mau tanya, baru ini sih saya mau tanya, Hmm. kenapa ya Ustadz ya kalau saya cari di Alkitab saya, di Bible saya, kenapa nggak ada Nabi Muhammad ya Ustadz ya? Oh, baik. Kenapa nggak ada Nabi Muhammad? Karena fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Udah kalian ubah-ubah. Jadi yang bagi kalian merugikan, ya, yang tidak menguntungkan, ya itu bakal kalian ubah dan kalian sembunyikan. Sebentar Ustaz, saya ini kan mau bertanya. Jadi Alkitab kami itu, apa yang kami terima Alkitab itu tidak pernah dirubah. Apalagi kalau Protestan Ustaz, ini perlu digarisbawahi. Kalau Protestan itu Ustaz, itu kalau kita apa yang dari mana dari mana Bapak tahu kitab Anda itu tidak pernah dirubah? Oh enggak. Jadi kalau Kitab saya Anda itu terjemahannya tiap tahun berubah loh Bapak. Sebentar. Jadi gini Ustaz. Kalau macam saya Protestan, apa yang tercatat di Alkitab itu yang kami pelajari, tidak ada tambahan atau seperti hadis penambahan nggak ada kita. Seperti itu kita nggak ada. Makanya saya tahu. Ustaz, kenapa kalau di Al-Quran itu tertulis, kenapa kalau kita baca itu persis dengan Injil? Gitu persis loh, dengan Injil. Persis dengan Injil, cuman dia kalau saya baca, saya ikuti bahasa Indonesianya itu terpenggal-penggal gitu loh. Kenapa ya? Contohnya? Sebenarnya kalau saya lihat sih ya, yang saya baca bahasa Indonesianya di Al-Quran, karena saya kurang nggak bisa bahasa Arab gitu ya, bahasa Indonesia saya baca. Saya cocokkan dengan kitab Bible saya, itu hampir menyerupai, tapi kadang dia terpenggal gitu. Kenapa isinya itu nggak penuh seperti yang di Alkitab kita gitu, malah ada perbedaannya begitu. Ya iyalah Pak. Saya tahu kan begini Ustadz, ada sebagian beberapa yang saya dengar ya, dan yang saya tahu bahwa Al-Quran itu diangkat dari Injil. Apabila Injil tidak Al-Quran diangkat dari Injil, dapat dari mana ada itu konsep? Apabila Injil tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada kitab yang sudah mendahului. Ya. Baik begini Bapak, sebelum lanjut ke situ, saya cukup dulu ya kita bahas itu. Saya minta contoh dulu dari kitab Anda yang di Al-Quran hampir sama kata Anda. Itu yang mana? Jadi hampir sama, cuman di situ Ustadz ya. Kadang yang di Al-Quran itu banyak diplesetkan, nggak sama persis karena. Ya contohnya? Ya contohnya seperti apa ya? Saya bilangnya seperti masalah Muhammad yang ada iblis dimasukkan ke gua, Nabi Muhammad di gua mengatakan itu bahwa itu adalah roh katanya kan. Sementara kan itu iblis yang sudah dimasukkan ke itu gua. di mana ayatnya?
Nah, jadi begini Ustaz. Ustaz kan punya ayat sendiri, kami kan punya ayat sendiri. Ngawur Kan itu bapaknya, nggak ada jadi ayatnya begini, itu. Ustaz. Begini, Ustaz. Begini. Jadi kita kan nggak bisa juga bilang Al-Quran itu ngawur, tapi kalau kita bertanya, mencari jalan keluarnya, bagaimana sih pendapatnya dari Al-Quran, bagaimana sih pendapatnya dari Alkitab, kan begitu. Jadi sebenarnya saya rasa tidak. Narasi Begini, ngarang sebentar. itu Pak, kayak gimana sih? Ustaz. Karena di sini kan ada Ustaz, kalau di Muslim ini kan ada begini Ustaz. Agamamu, agamaku, agamamu, katanya begitu. Ya kan? Katanya, Anda katanya melulu. Loh, jangan bukan katanya, tapi memang itu saya dengar begitu. Ya udah, ayo kalau Anda dengar ayat sebelumnya apa dengar coba? Dulu. Ustaz, Kalau Anda dengar ayat sebelumnya apa itu? jadi begini Ustadz Hama, biar saya terangkan dulu kan. Jadi Ustadz Hama ya. Ya. Ya, kayak gimana? Contohnya kayak gimana, Bapak? Ayo, contohkan satu ayat dari Quran. Gini. Satu ayat dari Quran, satu ayat dari Bible kayak gimana? Bro, gini loh, makanya kau dengar dulu aku ngomong biar jangan. Iya, makanya Anda biar terarah ngomongnya saya kasih tahu Anda dulu, Bapak. Ya, yang saya minta sama Anda, bentar Bapak. Yang saya minta sama Anda contoh ayat satu di Quran, satu di Bible yang hampir sama, bukan narasi bebas atau ngarang. Ini mah nggak ngarang. Jadi seperti inilah dulu kan, kalau dikatakan kan. Kalau macam kami itu kan kalau berdiskusi ya dengan teman. Jadi begini, Bang, kalau kita ketemu sama muslim yang baik, yang lurus otaknya, ya kan? Yang ini yang lurus otaknya saya bilang. Dia bilang gini sama saya, Bang, kalau macam kami ada bahasa Arabnya saya nggak bisa nyebutkan, ya nggak pintar saya bilangnya. Dia bilang bahasa Indonesia. Agama saya, agamamu, agamamu. Ya, yang artinya begini, Bang. Saya belajar agama saya, kamu belajar agamamu. Oh, terus? Gitu. Jadi saya bilang, oh berarti bagus dong, saya bilang. Iya, ya iya. Memang Islam ajarannya gitu. Jadi kalau berdebat kita mengenai agama, nggak perlu kau ajarin aja agamamu, ku ajari agamaku. Iya. Mantap lah Bang, ku bilang. Jadi terdengar akulah macam Ustadz Hama ini ya kan? Oh, macam iya. Banyak kali kan bicaranya. Sementara Ustadz Hama ini kan saya dengarkan katanya kan lagi dengar cabul. Ya, terus jadi, apalagi? Saya baca di YouTube kan. Oh, baca di YouTube. Iya. Baca YouTube keluar kan. Apalagi? Saya bilang nih, kok Ustadz Cabul ini bisa didukung orang? Oh, di mana buktinya itu? Tanyalah. Makanya orang Bapak, kalau Anda dengar gini, kalau Anda dengar dari orang itu, coba Anda tanya mana buktinya, kan gitu. Sama Ustadz, biar bisa saya ngomong sama Ustadz Hama kan. Iya, Bapak Hama, bentar ya saya jelaskan. Apa? Bentar. Anda dengar dulu, Bapak Hama ya. Bapak yang Hama. Coba Anda tanya dulu, kalau Anda dengar katanya ya, yang namanya hama itu dia langsung makan, ya kan kayak gitu. Makanya Anda jangan mau jadi hama. Kalau dengar saya, mana silakan buktikan, ngomong lah kayak gitu, ya. Jangan cuma tuduh-tuduh gitu. Berkaitan tentang masalah, saya jawab dulu berkaitan tentang Al-Quran saya tadi. Pak, bertanyalah kepada orang pemegang kitab sebelummu. Siapa pemegang kitab? Taurat, Pak. Ya. Yang ditanyakan itu kepada Yahudi, permasalahan tentang masalah, ya, apakah Fir'aun itu mati tenggelam? Santai Bapak yang hama, santai ya. Pak, saya tutup dulu mic Anda. Ya, lama-lama bukan jadi hama lagi, jadi kecoa ntar, ya. Ngomong melulu sih, ngoceh melulu sih, ya. Kayak gimana gantian ngomong lah, ya. Aduh.
Nih, buka mic-nya. Tuh, ya, open cam. Iya, Gantian tapi ngomong, jangan jangan nyerocos melulu. Ustaz, saya itu kan sama dengan Ustadz Hama. Saya Ya itu udah kan ya. pembicara juga. Ya, udah ya. Saya itu kan pembicara. Ya Kan sudah. Ustadz kan Gantian saya ngomong ini kan mau bisa, bertanya. kan betul. Ustadz, Gantian ngomong saya bisa. Ini kan tanggapan saya, mau oke? bertanya. Saya gini Ustadz. Ah. Oke, saya mau bertanya aja. Jadi Tanya apa? Kalau sudah ada jawabannya seperti itu kan berarti oh beginilah pengajaran Muslim, oh beginilah pengajaran Kristen, kan gitu. Nah, cuman begini Ustadz, kadang lewat kan di PT saya Yusuf PI. Kok saya lihat ini Ustadz Yusuf PI yang bilang-bilang Hama itu, berarti Ustadz Hama ini. Coba saya saya masuk Ustadz. Gini Bapak. Kalau Anda lihat kayak gitu, tanya, kamu bisa nggak buktikan? Dia kasih 20 juta ntar, gitu. Kalau itu asli dia kasih 20 juta. 20 juta loh saya kasih. Makanya Ayo. saya bertanya Ustadz. Ya udah jawaban saya, buktikan itu asli. Kalau asli saya kasih 20 juta. Itulah. Makanya Gampang kan jawaban saya bilang kan? begini. Saya bilang begini kan, loh, kok dia sebagai ulama atau ustadz, tapi dia ustadz cabul, kok bisa dipercaya sama orang lain? Iya, Gitu kan? saya kasih 20 juta bila betul. Makanya katanya kan Itu ibu aja. negara. Ibu negara kan katanya kan. Siapa ibu negara itu siapa? Nagita katanya. Nah, Nagita. makanya enggak. Wah, nge-lag deh. Ngelak Pak, kepental saya dari TikToknya entah kenapa juga. Iya, tanya nggak usah sok tahu, buktikan aja kalau betul 20 juta menanti, bilang gitu aja. Nggak usah banyak omong-omong, nggak usah banyak ngomong. Gini Bapak, ini saya jawab sama Anda ya Bapak ya. Perhatikan jawaban saya tentang masalah itu ya. Saya no komen, kami tetap beramal, biarin orang syirik. Kan kayak gitu. Karena apabila orang yang beramal, ada yang iri hati, ada yang panas terhadap amalan kita, itu tidak lain hanyalah setan. Kan kayak gitu. Coba kalau lihat setan tuh, orang, bentar Bapak, bentar, jangan nyerocos dulu. Anda lihat orang muslim sholat, orang muslim sodakoh, kan kayak gitu ya. Apa ada yang panas gitu. Itu tidak lain hanyalah setan, kan kayak gitu. Nah, jadi kita tetap beramal, tetap lanjut untuk pembicaraan yang lainnya, gibah yang lainnya saya nggak mau ikutan. Buktikan jika betul 20 juta menanti. Beres. Oh, walah kata bapaknya. Tapi Ayo, ya Ustaz, ayo. Ada pula tuh yang tambahin, saya tambah 30 juta kata beliau. Tuh, ayo. Itu donatur saya tuh ya. Beliau tahu semuanya tuh ya. beginilah mungkin cara Pak Ustaz cari makan ya kan? Ya syukurlah bisa cari makan kayak begini ya kan? Iya, elah, kalah argumen. Kalah argumen. Tapi kan perlu juga Pak Ustaz buktikan bahwa katanya kan di sana kan ada rekamannya, saya dengar. Sorry Pak, kerjaan saya. Bapak, bentar dengarkan saya ya. Pak, saya tidak pernah cari. Bentar dulu Bapak, bentar dulu. Ya, saya tidak pernah cari makan lewat TikTok. Saya kerja tinggal perintah orang, ngerti? Iya. Oh. Saya tinggal perintah orang, dapat duit saya, gampang. Ya tapi kan Ustadz, saya dengar kan orang Ustadz ini kan ada donasinya sampai ribut sama Marga Siregar, masalah pembagian, masalah Nagita yang guru Ustadz direkam dikirim. Emangnya Pak Regar minta bagian gitu ya? Minta bagian atau kayak gimana? Udah tahu, Bapak udah tahu itu uang, Bapak udah tahu itu uang umat, ngapain dibagi-bagi?
Tapi katanya Pak Ustadz makan sendiri, makanya sampai terberita di media. Makanya kayak gitu loh, hoax kan gitu. Oh. Coba Bapak lihat piti-piti saya ya. Udah berapa banyak saya berapa banyak Al-Qur'an saya bagikan sampai saya lupa gitu kepada siapa aja saya bagi. Saya udah lihat. Karena terlalu saking banyaknya gitu. Makanya Anda jangan termakan hoax, langsung aja. Jadi begini Ustadz, kalaupun memberi Ustadz ya kan sebenarnya bagus juga ditaruh di piti, bagus juga. Pak, bahasanya beda. Bapak, bahasanya beda. Ustadz, kalau memberi itu ikhlas. Kalau saya minta dengan penontonnya Pak ya. Bentar. Bedakan bahasanya gitu. Saya minta dengan penonton itu saya langsung minta, nggak perlu saya uang ini uang itu, nggak perlu saya langsung to the point, saya kurang ini dibeliin saya. Ya. Jadi begitulah Ustadz kan, saya kan mau nanya gini kan Ustadz kan. Kadang kan kenapa sih ya Ustadz ini selalu mau bercerita tentang bibil orang kan kayak gitu. Nah, semenjak ada saya dengar masalah begini kan, kok kayak begini ya? Saya bilang begitu kan dalam hati saya. Kenapa sih harus dibandingkan? Ya cukup kan istilahnya kan, dalaminlah ilmu agama Islam, dalamilah ilmu agama Kristen, dalamilah ilmu agama Buddha, Hindu. Nah, kenapa sih Islam ini selalu sasarannya ke Kristen? Kenapa sih nggak ke Buddha? Anda mau tahu alasannya? Anda mau tahu alasannya? Ya. Dengarkan Alasannya ya. apa? Dengarkan. Ya. Jangan dipotong-potong. Dengarkan. Ya. 3 alasan kenapa Islam ini selalu ke Kristen. 1, ya Pak ya. Karena ada media-media sosial yang membuka live streaming yang menghina dan menghujat agama Islam. Contoh seperti Edis TV, Mikana, Saifuddin Ibrahim, dan yang lain-lain. Itu 1 penyebabnya. Yang kedua, karena misionaris dari Kristen, dia jualan Tuhan sampai ketuk-ketuk pintu Muslim di kampung-kampung. Itu terjadi seluruh Indonesia. Orang Kristen ketuk-ketuk pintu rumah Muslim, jualan Tuhan, sales agama, ya, tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, istilah-istilah Islam yang diambil oleh Kristen lalu dimasukkan ke dalam keagamaan mereka. Contoh, kosakata Allah, kosakata Alkitab, kosakata Rasul, kosakata ayat, kosakata Roh Kudus. Itu diambil dari istilah Islam semuanya. Bukan dari istilah Kristen. Jadi 3 hal itu yang memicu perdebatan diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen. Coba kalau Kristen lakukan 3 hal ini, mereka hentikan, saya yakin ya 1000% nggak akan ada umat Muslim yang mendebat Kristen. Gitu Pak, penyebabnya 3. Apa tanggapan Anda? Jadi begini Ustaz, kalau yang saya lihat kan, Kristen ini kan di Indonesia ini tidak berani kalau mengumbar-umbar agama Islam. Kan begitu? Karena kami kan ini minoritas. Muslim itu kan mayoritas. Pastinya kalau yang saya lihat sih ya, ini maaf ya. Kalau yang saya lihat, yang pertama-tama itu, yang pembicara, yang mengkritik, yang suka mempelajari agama buku Bibil kami, itu Islam. Kami tidak pernah mempelajari agama Muslim. Nah, kalau yang saya dengar-dengarkan, kenapa sih? Sebenarnya saya jadi istilahnya karena saya orangnya toleransi. Kenapa sih suka kali dibahasin? Apa sih masalahnya? Kenapa nggak Buddha aja dikomenin kan gitu? Kenapa harus Kristen aja? Sementara kan Al-Quran kan yang terbungsu. Tidak mungkin kan Alkitab mengutip dari yang muda. Harusnya kan yang muda yang mengutip dari yang tertua. Oke. Terus? Akan begitu. Jadi sementara kan agama kami kan, Bibil kami kan sudah terdahulu tertulis daripada Al-Quran. Baik. Kan begitu. Nah, sementara Al-Quran itu ada beberapa topik-topik di dalamnya itu seperti nama-nama nabi hampir sama semua. Seperti nama-nama yang tertulis di Al-Quran terlepas dari hadis ya. Karena kami tidak ada hadis, tidak ada yang menciptakan seperti pendeta menciptakan hadis dinaikkan ke Al-Quran. Nggak ada. Atau dinaikkan ke Bibil, nggak ada buat kami seperti itu. Sama kami tidak
hadis-hadis itu tidak berlaku sama kami. Kalau agama Kristen. Ya, Jadi sama saya Pak. pikir-pikir begini kan. Saya pikir-pikir begini kan, apa sih faedahnya kalau umpamanya pun dibicarain terus antara agama Islam dengan Kristen, nggak ada untungnya, nggak ada ruginya, kan gitu kan? Tetap Baik. aja agama Islam jalan, agama Kristen jalan, kan begitu? Oke, udah. Yang saya beratkan itu, yang saya masalahkan itu, kalau agama Kristen ini maaf ya, ini maaf, ini saya akan kasih juga dari isi hati saya. Sementara kalau macam anak Batak, si Mamora, ya kan, dia berbicara tentang dakwah Kristen dan Islam. Mungkin dia tiba-tiba salah berbicara, digeruduk, datang oras digrebek, di penjara, kan gitu. Jadi kalau orang Kristen itu Ustadz Hama, kalau menurut saya kami itu takut berbicara tentang agama. Ya. Apalagi di media sosial, kami itu takut karena gini Ustadz Hama, kami takut juga bermasalah hanya gara-gara ini jadi bermasalah urusannya ke kantor polisi, kan begitu? Udah. Nah, kalau Jangan macam penyampaian Islam dan itu- gantian. Jadi gini, maksud Gantian saya, Ustaz, lah. saya mau memberikan To the hati saya point ini, kayak saya supaya tadi, Ustaz- to the point, jangan supaya curhat. Ustaz Hama ini mendengar. Kelamaan kalau curhat. To the point, Ya, jangan sekarang curhat. sebentar lagi, Ya, paling 3 ayo. kata lagi, biar supaya nanti saya dengarin kan gitu. Jadi kalau macam medis kan itu mungkin kan saingan apologet klien. Sementara kan kalau edis itu kan di luar negeri berbicara, ya kan? Kalau macam kami di Indonesia ini saya rasa nggak ada apologet yang berani berbicara tentang mengganggu agama Islam, nggak berani. Karena nanti urusannya jadi masalah, jadi penistaan. Udah. Nah, jadi makanya saya bilang sama Pak Ustadz, kalau boleh lah, ini yang terakhir saya bicarakan, kalau boleh lah, seperti yang dibilang tadi sama teman saya, agamamu, agamaku, cukup sampai situ aja lah kalau bisa menurut saya, itu aja Pak Ustadz. Ya, oke, saya tanggapi ya. Saya udah sampaikan agamamu, agamaku bisa dilakukan setelah 3 hal yang saya sebutkan dibenahi oleh Kristen. Ya. Hentikan. Bentar Bapak, tadi saya dengarkan. Belum apa-apa langsung dipotong. Dengarkan dulu Bapak Hama penyembah Edis ya. Aduh, penyembah Edis ini emang Hama. Dengarkan dulu Saya Pak. bukan penyembah Edis, itu lawanmu apologetmu berbicara kalau saya. Ya gini, hambanya Edis bukan penyembah Edis, hamba Edis ya. Hamba Jadi Edis kalau dah, bisa saya kan ganti. di sini kan ada artinya kan saya menengahin supaya seperti permintaanmu tadi yang seperti yang 3 tadi ya Ustadz Hama. Sebenarnya kami itu kalau kurasa kalau sudah aman kurasa kami nggak berani mendahului kok. Ya udah. Itu nyata kok. Baik, Bahwa jadi kami jadi gini takut. Bapak. Jadi gini, Takut sebenarnya. tiga hal yang saya sebutkan kepada Anda itu bisa Anda hentikan dulu baru berhenti perdebatan ini gitu. Baru agamaku, agamamu. Jangan setelah dilawan umat Islam merasa terjolimi, jangan. Ya. Gitu. Jangan dibolak-balik gitu. Ya. Terus belum Jadi Bapak gini, belum Ustaz. selesai. Maunya ngomong terus. Ustadz Hama ini muter-muter Aduh, aja ngomongnya. Bapak Edis, hamba Edis, Hama ya. Dengarkan dulu saya, ya Bapak ya. Anda tadi saya dengarkan sampai selesai gitu. Anda nyerocos mulu. Jadi begini Bapak ya. Bisa berlaku agamamu, agamaku kalau dihentikan Edis TV, Mikana, Saifuddin Ibrahim dan yang lainnya. Terus ya kalau udah dihentikan hal itu, lalu kata Anda kitab Anda ini lebih duluan ada daripada Islam. Saya jawab kitab Anda lebih duluan ada betul, tapi bahasa Yunani, bukan bahasa keislam-islaman, bukan. Ya. Kenapa yang ngaku muncul duluan di abad pertama, di abad keempat katanya, tapi memakai bahasa abad ketujuh? Apa coba? Apa motivasinya di Indonesia? Katanya muncul duluan, bahasanya bahasa Yunani.
Ya, tiba-tiba pakai bahasa abad ke-7. Nah, ini Bapak, ya, yang dimaksud hama, betul-betul hama. Ya, niru-niru bahasa orang untuk mengelabui orang. Ya. Dah, Anda mau ngomong apa sekarang tuh? Berapa botol Anda minum? Anda minum berapa botol, Bapak? Saya ini Ustaz di rumah nggak minum. Nih saya di rumah. Jadi saya mendengarkan Anda itu saya sehat walafiat. Kalau kata Muslim, kalau kata orang kita Kristen, sehat jasmani dan rohani. Saya mendengarkan Ustadz Hama, saya sehat. Jadi begini Ustadz, tadi kan kata Ustadz membelokkan, bagaimana? Kalau yang saya tahu kan sementara umurnya Al-Quran aja kalau dibandingkan dengan umur Injil kan masalah berbahasa Indonesia, malah berbahasa Jerman, berbahasa Israel, berbahasa Yunani, tapi kan Alkitabnya kan itu. Sama aja Ustadz, Alkitab yang di seluruh dunia ini sama isinya. Nggak ada beda. Mana-mana sama beda. Nggak ada yang sama, beda semuanya. Nggak ada Ustadz. Jadi kalau Alkitab kami ya seluruh dunia mulai dari Jerman, kalau kami Protestan ya, kami dari Jerman ya, kalau Protestan ya. Kami mulai dari Jerman sampai ke Indonesia ini di seluruh dunia kalau Protestan tidak ada yang beda satu huruf pun dan tidak ada pun yang beda dan tidak emangnya Protestan di Jerman pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa. Ya saya terangkan sama kamu, Ustadz Hama. Tahu nggak? Ayo, coba terangkan sama saya. Kalau di Jerman itu berbahasa Jerman, kalau di Indonesia berbahasa Indonesia, kalau di Arab berbahasa Arab, kalau di Palestina berbahasa Palestina. Jadi kalau kami ini Alkitab kami semuanya ada bahasanya, sama semua, tidak ada koma titiknya beda, tidak ada. Jadi kalau macam kami ini Ustadz beda. Dengan umpamanya ada hadis, ada penambahan ada penambahan ini, nggak ada kami Ustaz. Kami berpatokan dengan agama yang murni semenjak dahulu, gitu. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Itu yang baik, saya tahu. Kalau ini apa nih Pak? Saya mau tanya nih, mau tanya Anda, kitab Anda nih. Nih, sama nggak semuanya? Ini terjemahan LAI ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kitab silsilah Yesus Kristus. Bahwa inilah silsilah Yesus Kristus. Ini daftar nenek moyang Kristus. Sama atau beda? Jadi gini Ustaz. Beda atau sama dulu? Jawab dulu ini. Jawab dulu yang ini sama atau beda nih? Jadi gini Ustaz. Yang kamu bilang ini, saya nggak pernah tahu. Ini karang-karangan Ustadz Hama ini. Iya lah, karangan saya. Karangan saya ini teman-teman ya. Karena di sini kan Juma sendiri Ustaz. Juma sendiri Ustaz. Ini kitab Anda loh Bapak. Ini kitab Anda, Alkitab Sabda. Tuh Matius 1 pasal 1. Kenapa saya yang dituduh ngarang? Kalau kami Ustadz yang pertama Matius Kejadian. Jadi kayak gini dia. Iya saya langsung loncat ke Matius nih. Ya. Ini Ustadz ini udah beda. Iya. Aduh, ini samanya di mana Bapak? Di antara semua terjemahannya mana samanya mana? Mana yang sama? Ini keabsahannya Ustadz. Ini keabsahannya ini kami ragukan karena ini dari Ustadz. Ini enggak sah gitu. Enggak absah. Enggak sama. Beda. Ya, terserah Bapak lah kalau kayak gitu ya terserah Anda dah. Imani saja. Karena kan kalau agama saya kan mempunyai kitab sendiri yang saya tahu. Loh, kenapa saya yang dituduh? Itu kitab Anda yang saya buka. Oh enggak, itu bukan punya kami. Itu kami ragukan. Kalau Ustadz yang menunjukkan sama kami itu sangat kami ragukan. Kami sangat meragukan itu. Karena kitab kami nggak seperti itu. Nggak ada. Loh, ini apa ini Pak? Ini apa Al-Quran atau kitab Anda nih?
Ini Al-Quran Ustaz, atau kitab dengar Anda dulu. ini? Ambil dulu Bang, kitab ini Bang. Bang. Ambil, ya ambil. Bang. Ambil dulu Bang, kitab Bang. Aduh, hama. Sampai sakit kepala saya ketawa loh teman-teman. Jadi gini Ustaz, agama kami nggak pernah tahu tentang kayak gini, ada sabda, nggak ada ini Ustaz. Nggak kayak Ya gini. karena Ini kami Anda ragukan. apa yang dikatakan Karena gini, pendeta kalau kitab percaya yang dibacakan percaya Ustaz aja. dengan kami, kalau kitab yang dibacakan Ustaz dengan kami ini beda sama sekali, nggak seperti ini. Ini kami ragukan kalau dari Ustaz. Kami sangat Ya. meragukan. Iya memang Karena gini, pendeta Ustaz. Anda nggak bakalan ngajarin Pak, nggak bakalan. Ustaz, saya punya kitab ini Ustaz. Buka, Ya, buka. Itu beda. Lihat, Ustaz. Beda Ustaz. Ya sama nggak Matius 1 Begini. nomor 1-nya? Kitab kita begini Ustaz. Ini sama nggak nih? Nih, Beda. coba Anda cek di sini Beda, Bapak. Ustaz. Sama Tengok, nggak? Ini, tunggu. Kau dengar dulu aku ini Kau tengok, beda. Nggak ada seperti itu warna-warni sabda, nggak ada sabdanya di sini. Iya. Kami meragukan. Oh, bahwa jadi- kami punya Injil seperti ini Ustaz. Jadi kitab Kristen yang lain salah gitu. Bukan, itu nggak Lah. ngerti kita. Yang kami Nggak percaya. ngerti berarti salah. Masalah itu kami Oh, ragukan. masalah kitab Kristen yang lain masalah kata Bapak ya. Bukan, maksudnya begini. Yang kita Aduh. pegang Ustadz Hama itu beda. Beda. Yang kau tunjukkan itu bukan kitab kami. Loh, Nah, kalau kata kitab siapa kami bukan kan kitab punya- Anda tanya penonton itu di bawah Kami pada punya sakit perut pedoman. ketawa itu. Ini kami Pak. punya pedoman, Ustaz. Pak, Punya yang pedoman. saya tunjukkan tadi kitab Anda yang di tangan itu melalui Ustaz, internet. Ini kami punya pedoman, ya kan? Kalau kitabmu itu kami ragukan Aduh. karena itu dari kamu. Karena ini Juma membaca kitab. Bukan Ya. bukan dari saya, Tunggu. itu bukan dari saya. Juma membaca kitab, Aduh. ya, itu disalah-salahkan dia. Ada pitinya, sama Edis ada pitinya. Aduh. Gitu. Pak, nih, Begini, Ustaz. dari Benar, siapa nih? jangan Ustaz aja yang Bapak, ngomong. Ntar dulu, Pak, kita dari diskusi. siapa nih? Copyrightnya nih, ya. Yayasan Lembaga beda. Sabda, Beda, nggak ada ini. YSLA, ya. Nggak sama itu. Dari Yayasan Lembaga Kristen, ya. Lembaga Sabda Ini yang benar, Ustaz. YSLA, ya, oke? Ini yang benar ini. Oh, jadi kitab Kristen yang lain salah? Pokoknya Hah? yang saya pegang Ustadz, Alkitab saya benar. Ya, yang Kalau lain lain salah salah. gitu. Yang Kalau dipegang dia- orang lain salah. Itu. Kalau yang kamu pegang itu Ustadz, itu salah. Yang dipegang Kristen lain kayak gimana? Betul. Oh, betul. Nah, kalau yang kamu pegang Ustadz, saya meragukan. Jadi Karena teman-teman, begini, jadi Ustadz. gini, Ustadz. jadi gini, yang Ustadz. penting kalau saya yang Bentar pegang dulu. salah, meskipun sama gini. dengan yang di tangan dia, gitu ya. Gitu Karena gini, aja. Kelakuan Ustadz aja pun sudah tidak baik Loh, menjalankan. kenapa firman tidak Tuhan. baik? Dari mana tidak baiknya? Karena kan Ustadz juga kan Ustadz cabul katanya. Ya, Yang katanya saya- doang, ya katanya nggak ada Saya bukti. baca demikian. Iya, jangan panas Bapak, ya. Bukan panas. Jangan panas. Saya tunjukkan bukti, ya. Bukti kitab Anda ada di tempat saya, bukan cuma di tempat Anda. Lalu Anda bilang itu salah. Beda. Apa coba? Beda. Saya lihat Bedanya semua di mana? Beda. Ustadz Bedanya ini di kan mana? begini. Bukan, bedanya begini. Intinya begini perbedaan Ustadz dengan orang yang saya tahu. Kalau Ustadz itu hanya mencela orang lain. Ingat, Terus? satu. Yang kedua, Pak Ustadz ngarang-ngarang. Dia. Pak Ustadz Di mana tidak saya ngarangnya? sementara Tunjukkan di mana? Di mana saya ngarangnya di mana? Di mana? Saya ngarangnya di mana? Ayo. Mau dengar Ayo. nggak? Mau dengar nggak? Ya di mana ngarangnya? Mau dengar Tunjukkan. Enggak, kau mau dengar nggak? Iya, tunjukkan. Nah, coba. Yang ketiga, Tunjukkan Ustadz, dulu ngarangnya di mana. tunggu Gimana dulu, sih? biar saya kasih tahu Lima, nanti bisa kamu jawab sendiri lah. Iya, elah saya yang jawab.
Saya itu minta Ini- bukti, ini, Ustaz. Bapak. Kelakuan kita Pak, itu minta nggak perlu bukti juga dari orang yang menjawab, Anda yang penting kita omongkan. menjawab kelakuan kita. Begitu loh. Coba, saya itu minta bukti dari yang Anda omongkan. Ngerti Iya. kan? Ngerti? Buktikan dulu. Di mana ngarangnya? Macam yang ditunjukkan Ustaz tadi, itu bukan kitab kami. Pak Ustaz itu ngarang. Itu namanya Pak Ustaz ngarang. Ngarang itu. Kacau.